semuanya, selamat datang di channel Oppo Movie, channel yang berisi tentang membahas berbagai cerita alur film, dan yang jelas adalah channel yang paling santuy sedunia, sejagat raya, dan sealam semesta. Anjay. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Ya, semoga semuanya diberi kesehatan selalu ya, terutama di tengah wabah pandemi ini. Dan mari kita santai-santai dulu pada hari ini untuk nonton channel kami yang membahas tentang berbagai cerita alur film yang ada di alam semesta ini. Oke, kali ini aku akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Overdrive. Film ini bergenre otomotif dan ada beberapa adegan action. Jadi, Overdrive sendiri adalah sebuah film yang diproduksi oleh Michael Brandt, Derek Haas, dan Pierre Morel. Skenarionya ditulis oleh Michael Brandt dan Derek Haas. Film ini dimainkan oleh Scott Eastwood, Freddie Thorpe, Ana de Armas, dan Gaia Weiss, serta masih banyak artis-artis lainnya. Film ini dirilis pada tahun sekitar 2017-an. Nah, di film ini kita akan disajikan beberapa mobil klasik seperti Bugatti, Porsche, dan Ferrari. Nah, Ferrarinya itu adalah Ferrari 250 GTO, yang konon katanya salah satu mobil termahal di dunia, karena pada masanya mobil ini kerap kali tampil dan menang di berbagai kejuaraan. Oke, tak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke alur filmnya, let's go. Film ini dibuka dengan acara lelang sebuah mobil klasik, yaitu Bugatti tipe 57 SC Atlantic tahun 1937. Mobil ini pun berhasil dibawa pulang oleh bapak-bapak jenggot hitam yang memenangkan lelang tersebut dengan seharga $41 juta. Ketika mobil Bugatti yang telah dimenangkan bapak-bapak jenggot hitam itu dalam perjalanan pulang, mobil tersebut dicuri oleh dua bersaudara yang bekerja sebagai pencuri mobil internasional. Mereka adalah Andrew yang diperankan oleh Scott Eastwood dan Garrett, saudara tiri Andrew yang diperankan oleh Freddie Thorpe. Dengan bekerja sama, mereka berdua pun akhirnya berhasil mencuri mobil Bugatti itu. Setelah melakukan pencurian itu, mereka berdua pergi ke sebuah bar untuk merayakan keberhasilan mereka. Lalu muncullah Stephanie, pacar Andrew yang diperankan oleh Ana de Armas. Stephanie marah kepada Andrew karena Andrew tidak mengajak Stephanie waktu pencurian mobil itu, padahal mereka adalah satu tim. Kemudian mereka pun ngobrol-ngobrol bercerita bahwa Garrett pernah ganti oli mobil Ferrari 62 klasik. Keesokan harinya, mobil Bugatti itu diserahkan ke Mr. Panahi, yang diperankan oleh Moussa Maasri. Dia adalah orang yang menyuruh Andrew dan Garrett mencuri mobil Bugatti tersebut. Tapi, Mr. Panahi marah kepada dua bersaudara tersebut, karena Mr. Panahi tahu bahwa mobil Bugatti itu ternyata milik bos kriminal Marseille, yaitu Giacomo Morier. Kemudian, anak buah bos kriminal Giacomo Morier datang, dan langsung menangkap dua bersaudara itu, si Andrew dan Garrett. Dan Mr. Panahi pun ditembak oleh anak buah Giacomo Morier yang bapak-bapak berjenggot hitam ini tadi. Kemudian Andrew dan Garrett pun dibawa ke rumah Morier. Sesampainya di sana, Andrew dan Garrett pun bertemu dengan Giacomo Morier, si bos kriminal Marseille, yang diperankan oleh Simon Abkarian. Lalu Morier menunjukkan garasinya yang penuh dengan mobil kepada Andrew dan Garrett. Dia kemudian bermaksud untuk menembak mereka berdua, tetapi untuk menghindari hukuman itu, mereka menawarkan untuk membantu Morier melengkapi koleksinya dengan mencuri Ferrari 250 GTO 1962 yang langka milik saingannya Morier, yaitu Max Clem. Morier pun setuju dengan tawaran mereka, tapi Morier menetapkan syarat bahwa pencurian harus dilakukan dalam waktu 1 minggu. Lalu Andrew dan Garrett dipulangkan oleh anak buah Morier ke tempat tinggal mereka. Ketika berjalan pulang, Andrew memberitahu kepada Garrett bahwa Andrew ingin menikahi pacarnya si Stephanie. Dan Andrew juga memberitahu bahwa ini akan menjadi pekerjaan terakhirnya. Setelah itu, Andrew dan Garrett pun sampai di tempat tinggalnya. Dan ketika sesampainya di sana, Andrew pun langsung ditampar oleh pacarnya si Stephanie, karena pacarnya takut kenapa si Andrew tidak bisa dihubungi seharian. Dan Andrew pun menceritakan ke pacarnya apa yang semuanya terjadi pada mereka. Setelah Stephanie mengetahui bahwa Andrew dan Garrett memiliki rencana ingin mencuri Ferrari milik Max Clem yang diberi waktu hanya 1 minggu, dia pun ingin membantu mereka dengan memperkenalkan temannya yang bernama Devin. Devin yang diperankan oleh Gaia Weiss ini
memiliki kemampuan mencuri sesuatu milik orang lain yang hanya dengan menabrak orang yang dituju. Contohnya seperti di video ini. Aneh sih, rada aneh aranku. Mosok mau nabrak uang langsung untuk barang sing dimaling. Kemudian Andrew, Garrett, dan Stephanie menjemput Devin di stasiun kereta. Dan setelah bertemu dengan Devin, mereka pergi ke salah satu teman Devin yang bernama Leon. Baru saja datang di tempat Leon, mereka pun dikagetkan dengan ledakan sebuah bom. Karena temannya Devin yang bernama Leon ini memang ahli dalam merakit bom. Dan setelah itu, Devin mempertemukan Andrew dan Garrett dengan 4 orang temannya yang ahli dalam menyetir mobil. Lalu mereka berkumpul membentuk tim untuk menjalankan misi mencuri mobil tersebut dan menawarkan bayaran kepada 4 orang teman Devin. Teman-teman Devin pun setuju dibayar 5.000 euro hanya untuk menyetir mobil. Ketika mereka semua sedang berkumpul, diam-diam ada 2 agen Interpol yang memata-matai mereka semua. Ya siapa? Nanti kalian semua akan tahu di akhir video. Kemudian Andrew, Garrett, dan Stephanie kembali ke tempat tinggalnya. Dan ketika Andrew membuka pintu, mereka dikejutkan dengan orang yang tidak dikenal ada di dalam tempat tinggal Andrew. Dia adalah Lauren Morier, saudara sepupu dari Giacomo Morier, yang diperankan oleh Abraham Belaga. Dia disuruh Morier untuk memata-matai dan membantu Andrew dalam menjalankan misinya. Lalu Andrew, Garrett, dan Stephanie diajak Lauren untuk bertemu dengan salah satu pegawai Max Clam, yaitu Kun. Dan Stephanie pun menjelaskan ke Kun bahwa Andrew dan Garrett ahli dalam menyetir mobil, dan juga ahli dalam mencuri barang-barang yang bermesin. Andrew ingin dia diperkenalkan ke Max Clam. Kemudian, Andrew dan Garrett pun membuktikan kepada Kun bahwa mereka ahli dalam menyetir mobil. Garrett pun melakukan freestyle dengan mengepot-ngepotkan mobilnya. Lalu, Garrett dan Andrew diminta untuk menggagalkan pesawat yang ingin lepas landas di sebuah bandara. Awalnya Kun pun meremehkan Andrew karena pun tidak yakin bahwa Andrew bisa melakukannya atau tidak. Namun Andrew pun membuktikan bahwa Andrew dan Garrett bisa menggagalkan pesawat yang ingin lepas landas tersebut. Setelah pesawat itu digagalkan Andrew dan Garrett, Kun pun memberitahu bahwa pesawat yang digagalkan tersebut adalah milik Max Clam. Dan mereka pun diajak Kun untuk bertemu dengan Max Clam. Akhirnya, Andrew dan teman-temannya pun bertemu dengan Max Clam. Dan mereka menawarkan kepada Max Clam untuk memperbanyak koleksi mobilnya. Kemudian ketika mau pulang, Lauren si saudara Morier ini meminta Max Clam untuk menunjukkan koleksi mobil-mobilnya. Dan mereka pun ditunjukkan koleksi mobil-mobilnya Max Clam. Salah satunya ada Ferrari 250 GTO yang mereka incar itu. Wah, garasi ini api-api. Ferrari ini komplit. Secara diam-diam, Andrew pun berhasil mencatat kode garasinya Max Clam. Tapi, Andrew tidak memberitahukan kode tersebut kepada Lauren. Karena Andrew tahu bahwa Lauren diam-diam juga memiliki niat jahat, yaitu memata-matai gerak-gerik si Andrew dan teman-temannya. Ketika Stephanie berada di sebuah pasar, Stephanie pun diculik oleh anak buah Morier sebagai jaminan. Sedangkan si Andrew dan Garrett malah dikejar anak buah Mr. Panahi. Dan mereka berdua pun berhasil mengalahkan anak buah Mr. Panahi tersebut. Ketika Andrew dan Garrett pulang ke rumahnya, mereka pun diberitahu oleh Devin bahwa Stephanie telah diculik oleh anak buah Morier. Kemudian, mereka menuju ke rumah Morier untuk menemukan Stephanie yang terikat dan disumpal di bawah roda mobil yang berputar. Andrew dan Garrett pun diancam Morier jika mereka gagal dalam menjalankan misinya, mereka semua akan dibunuh. Lalu Andrew dan Garrett pun berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan ini untuk menyelamatkan Stephanie. Kemudian Andrew mempertemukan Morier dengan semua timnya, dan Andrew juga memberitahu rencana apa yang akan dia jalankan. Ketika mereka sedang ngobrol, tiba-tiba datang orang yang bersenjata, dan ternyata mereka semua adalah anak buah dari Max Clam. Max Clam pun datang di tempat itu dengan menggunakan helikopter, dan Max Clam mengancam Morier bahwa dia akan merebut semua yang Morier miliki. Morier pun emosi, dan dia ingin Andrew dan seluruh timnya menjalankan misinya di hari besok. Lalu di waktu malam, si Andrew dan Garrett sedang ngopi-ngopi sama Lauren. Ketika mereka sedang berkumpul, mereka didatangi 2 agen Interpol yang memata-matai mereka. Nah, ini Interpol yang mau ini.
Dua agen Interpol itu pun tahu jika Andrew dan Gareth akan melakukan sesuatu rencana. Kemudian Andrew mengajak gelut dengan si Lauren karena Andrew tahu bahwa Lauren sedang memata-matai gerak-gerik Andrew dan timnya. Dan Lauren pun babak belur. Motar duwe rencana jahat yang ini kirasakno. Saat hari perampokan tiba, Andrew dan timnya menjalankan rencana mereka. Stephanie yang terkunci di sebuah kamar Morier mencoba merayu Lauren, tetapi usaha tersebut gagal. Tapi diam-diam, Stephanie berhasil mencuri kunci pintu itu dan diam-diam melarikan diri. Stephanie juga secara diam-diam menyalakan alarm rumah Morier supaya anak buah Morier terkecoh dengan alarm tersebut. Dan Stephanie pun bisa pergi. Akhirnya Stephanie bertemu dengan Andrew dan teman-temannya di pintu. Ketika Morier sedang menunggu Andrew dan timnya, tiba-tiba datang dua agen Interpol yang tadi, dan mereka pun mau menangkap Morier. Namun polisi tersebut berhasil ditumbangkan, dan Morier pun kabur bersama anak buahnya. Ternyata, Morier telah menyadari bahwa dia ternyata ditipu oleh Andrew dan timnya. Andrew dan timnya tidak mencuri mobil milik Max Lamb, tapi malah mencuri mobil milik Morier sendiri. Morier pun langsung bergegas mengejar Andrew dan timnya. Andrew dan timnya pun berhasil membawa kabur semua mobil milik Morier. Anak buah Morier yang di rumah tidak bisa mengejar Andrew, karena mobilnya telah dibom oleh si Leon. Selama perjalanan, Andrew sempat berhenti sejenak untuk melamar si Stephanie. Dan Stephanie setuju untuk menikah dengannya. Dan Andrew pun langsung tancap gas untuk kabur dari Morier yang mengejar di belakangnya. Kemudian Andrew dan Gareth berpisah dengan timnya untuk mengecoh si Morier supaya Morier hanya mengejar Andrew dan Gareth. Ketika dalam proses pengejaran, Andrew dan Gareth pun berhasil mengecoh si Lauren, saudara sepupu si Morier. Akhirnya, Lauren mati karena tabrakan dengan truk yang ada di depannya. Dan si Andrew dan Gareth langsung tancap gas untuk kabur dari kejaran si Morier. Ketika melewati sebuah jembatan, Gareth meminta si Leon untuk bersiap-siap mengebom jembatan tersebut, supaya Morier tidak bisa mengejar mereka. Tapi, apa yang direncanakan itu tidak berjalan dengan mulus. Dengan tidak sengaja, bom tersebut jatuh dan langsung meledak. Padahal, Andrew dan Stephanie masih di belakang dan belum melewati jembatan tersebut. Alhasil, Andrew pun nekat melewati jembatan tersebut, karena memang itu satu-satunya jalan untuk kabur dari kejaran Morier. Dengan beruntungnya, Andrew dan Stephanie selamat dan berhasil melewati jembatan tersebut. Morier pun berhenti dan tidak bisa mengejar Andrew karena jembatannya telah roboh. Tapi, secara diam-diam, anak buah Morier memberitahu bahwa rombongan teman-teman Andrew sedang berjalan menuju dermaga. Morier pun langsung tancap gas lewat jalan yang lain untuk mengejar Andrew yang menuju dermaga. Akhirnya, Morier bertemu dengan Andrew dan Gareth di dermaga. Andrew dan Gareth berhenti karena mereka telah sampai di kapal yang akan ditumpanginya. Dan mereka menantang Morier untuk menabraknya, karena Morier posisinya masih di dalam mobil, sedangkan si Andrew dan Gareth berada di luar mobil. Ketika Morier tancap gas untuk menabrak Andrew dan Gareth, tiba-tiba Morier ditabrak bus besar dari samping, yang dikemudikan oleh Devin. Dan Morier pun akhirnya mati bersama anak buahnya, karena mobilnya meledak dan tenggelam dalam laut. Setelah itu, Devin pamit pada Gareth dan berjanji akan menelepon Gareth. Gareth yang jatuh cinta kepada Devin pun merasa sedih. Tetapi saat Devin pergi, di tangannya ada kode garasi milik Max Lamb, tempat di mana dia menyimpan Ferrari 250 GTO itu. Dan setelah itu, Andrew dan Gareth memberikan semua mobil Morier kepada Max Lamb. Mereka mengungkapkan bahwa ini telah menjadi rencananya selama ini. Dan mereka juga telah bermitra dengan Max Lamb. Jadi ternyata si Andrew dan Gareth kerjasama dengan Max Lamb. Dua Interpol ini pun juga bermitra dengan Max Lamb. Nah, ini dia Interpol yang tadi.
Ternyata Interpol ini kerjasama dengan si Andrew dan Max Clam. Dan setelah kejadian itu, Garrett, Stephanie, dan Andrew kemudian terlihat bersama di Paris. Garrett pun senang karena tiba-tiba Devin muncul dengan membawa Ferrari milik Max Clam, yaitu Ferrari 250 GTO. Dan Devin memberikan kunci Ferrari itu kepada Andrew. Ketika Andrew memberikan kunci mobil tersebut kepada Garrett, Garrett mengira ini berarti Andrew meninggalkan bisnisnya. Namun, Stephanie menyebut ada satu mobil yang sangat langka di Barcelona. Satu dari hanya 9 di dunia. Dan mereka semua tergoda untuk mencuri. Andrew memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Dan tim yang dibentuk kembali mulai membuat rencana. Dan film ini pun tamat. Ya, buat kalian yang masih bingung, intinya si Andrew sama Garrett ini malah mencuri mobil milik Morier. Jadi, mencuri mobil dari pencuri. Jadi tadi kan emang ceritanya si Andrew sama Garrett diminta Morier buat nyuri mobil si Max Clam yang Ferrari itu. Tapi kan tadi Andrew sama Garrett malah diancam. Jika gagal, mereka akan dibunuh. Nah, jadi ya Andrew milih kerja sama si Max Clam. Oke, cukup sampai sini saja untuk video kali ini. Buat kalian yang ingin request alur film yang lain, silahkan komen aja di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, dan jangan lupa share video ini kepada siapapun, serta don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Dan nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.